Halo Cinefil, balik lagi bersama gue Nabil Surya. Udah lama nih gue gak bikin video kayak gini karena Justice League lagi hype-hypenya nih. Gue bakal bahas 8 perbedaan Justice League versi Snyder Cut dengan versi Joss Whedon tahun 2017. Jujur gue bukan salah satu fans DC ataupun fans Marvel ya, gue gak mihak kemanapun. Tapi gue sangat menikmati gitu ya karya-karya dari DC maupun Marvel. Dan salah satunya ini hebat sih Zack Snyder, seorang sutradara film Justice League awalnya, tapi karena dia nggak sesuai visinya sama Warner Bros, akhirnya dia didapuk sama Joss Whedon. Tapi dari situ fansnya itu yang sangat-sangat loyal gitu ya sama Zack Snyder gitu, sehingga banyak hashtag release Snyder Cut pada tahun itu gitu. Selang 4 tahun kemudian kemarin gitu ya baru aja rilis Zack Snyder versi Snyder Cut. Dan ya gue salut aja gitu sebagai fans superhero gitu ya, Zack Snyder sebagai sutradara di sangat ditunggu-tunggu banget gitu sama fansnya gitu, karena mereka pasti penasaran dengan footage atau file versi Snyder Cut gitu filmnya. Nah, apa aja sih perbedaannya? Kita bahas dulu sinopsisnya. Justice League mengisahkan kelanjutan cerita para superhero DC setelah pengorbanan pamungkas Superman. Didorong oleh kepercayaan pada kemanusiaan yang kini telah pulih dan terinspirasi oleh tindakan Superman yang tidak mementingkan diri sendiri, Bruce Wayne mengajak sekutu baru seperti Diana Prince atau Wonder Woman untuk menghadapi ancaman yang lebih besar. Dan Justice League ini terdiri dari Superman, Batman, Wonder Woman, Flash, Cyborg, dan Aquaman. Perbedaan yang pertama adalah dada Cyborg berubah dan perannya di Justice League versi Snyder itu lebih penting, sama pentingnya kayak Batman dan Superman. Pertama kali yang gue sadari adalah kenapa dadanya kok nggak bulat gitu. Dan entah kenapa gitu, mungkin ingin mencoba yang baru aja gitu dari versi Joss Whedon atau dari versi komiknya. Dan perannya di sini tuh lebih ke ulik gitu sama Snyder, dari backgroundnya gitu, kenapa dia tubuhnya menjadi besi, dan itu tuh dibahas di versi Snyder Cut. Nomor 2, warna baju Superman menjadi hitam. Dan pasti ini kalian udah pada tahu karena udah banyak bertebaran di sosial media gitu ya. Dan menurut Zack Snyder sendiri, kenapa alasan Superman bajunya menjadi hitam adalah untuk penanda bahwasannya bangkitnya kembali Superman dari kematian. Itu doang sih. Nomor 3, banyak adegan slow motion di setiap epic scene. Dan menurut gue ini tuh ada plus minusnya sih, karena ada yang terlalu banyak menurut gue, dan sehingga bikin kita sebagai penonton tuh agak bosan mungkin ya sama slow motionnya. Tapi di sisi bagusnya adalah ketika di versi Joss Whedon itu adegan itu emosi atau feel-nya kurang, di versi Snyder dikasih slow motion dan bikin jadi lebih keren gitu. Nomor 4, background karakter lebih jelas. Ini plus bangetnya dari Justice League versi Snyder, mungkin karena Zack Snyder sebagai penggarap pertama ya, dia lebih paham background karakter setiap superhero di Justice League, sehingga Flash, Cyborg itu lebih dikasih tahu lagi gitu backgroundnya gimana, karena kan kedua karakter ini nggak ada film solonya nih. Jadi bagusnya di sini diceritain gitu sedikit, kayak Cyborg itu kenapa baju atau badannya bisa menjadi besi, atau Flash gitu ya, love interestnya Flash itu dikasih tahu di sini gitu. Nomor 5, durasi 4 jam. Ini nggak jadi kayak kekurangan sih, malah menjadi lebih kompleks aja gitu, maksudnya lebih jelas gitu. Karena durasinya 4 jam, kita jadi lebih tahu lagi karakternya dan mother box itu gimana dan kenapa bisa ada di bumi gitu. Dan itu tuh lebih jelas aja kalau sama Zack Snyder. Kalian nggak usah cemas bosen atau apa, karena dari 4 jam itu dibagi menjadi 6 part, dan di setiap part itu kita nggak pernah bosan karena disuguhi beberapa scene yang unggulan gitu. Kayak di part 1
rekrutan dari Batman ke Aquaman, rekrutan Batman ke superhero lainnya. Nomor 6, CGI Steppenwolf lebih mengerikan. Dan ini tuh menurut gue wow banget gitu, maksudnya detail-detail kostumnya itu tuh lebih apa ya, effort aja gitu ketimbang versi Joss Whedon. Pertama kali gue lihat trailernya dan gue kayak gila gitu, Zack Snyder emang benar-benar mau diseriusin gitu. Maksudnya versi Joss Whedon menurut gue lebih konyol karena kenapa? Itu tuh kayak monster cuman pakai kostum besi biasa gitu. Sedangkan di versi Zack Snyder kostum besinya itu kayak lebih apa ya, ada unsur aliennya atau kayak bisa jadi apa, menghilang besinya dan otomatis ada lagi gitu. Jadi menurut gue lebih keren aja gitu. Oh iya, tambahan, kalau di versi Joss Whedon Steppenwolf mati itu lebih kayak sampah banget, serius. Steppenwolf mati karena sekutunya sendiri gitu kan. Kalau di versi tahun 2017 itu kan Steppenwolf mati karena ketakutannya sendiri. Kalau di versi Zack Snyder itu tuh kayak emang Steppenwolf tuh diliatin banget kalau Steppenwolf itu kuat dan mengerikan gitu, sama kayak Thanosnya gitu kalau di Marvel. Walaupun di atasnya lagi ada Darkseid, tapi kan itu keren gitu, maksudnya bagaimana lagi kekuatan Darkseid gitu kalau dilihat dari anak buahnya aja Steppenwolf sekuat itu gitu. Nomor 7, munculnya Martian Manhunter. Jujur gue nggak tahu karakter Martian Manhunter karena waktu gue nonton di pas epilog gitu ya, ada scene dimana yang ngedatengin Batman itu kayak jubah kayak Superman dan gue nggak tahu dia siapa. Nah pas beres nonton gue langsung searching dan ternyata itu tuh Martian Manhunter, salah satu suku Mars. Dia tuh kekuatannya bisa berubah menjadi wujud manusia, jadi siapa aja gitu, kayak suku Kree gitu kalau di Marvelnya tuh, jadi bisa berubah jadi apa aja. Dan yang terakhir nomor 8, munculnya Darkseid sebagai villain. Dan ini tuh kayaknya bakal ada sequelnya ya, karena Darkseid sendiri muncul bukan sebagai musuh utama di Justice League versi Snyder Cut, tapi lebih ke Easter egg aja ke depannya gitu. Di Darkseid ini bakal muncul. Dan yang gue salut sama Zack Snyder adalah di ending scene kita diberi pilihan gitu ya sebagai penonton, karena ada Darkseid yang akan menyerang ke bumi, adapun Lex Luthor dengan Deathstroke ya yang bakal melawan Batman. Dan itu tuh kayak wah, ada dua villain yang emang dua-duanya menarik dan bakal yang mana dulu nih. Nah itu tuh yang menurut gue keren. Dan tambahan lagi, di mimpi Batman ada Joker versi Jared Leto dengan kostumnya yang berubah gitu ya, dan mungkin bakal juga menjadi villain di nextnya, atau mungkin itu cuman Easter egg atau mimpi sekilas doang gitu, tapi gue nggak tahu. Oke, mungkin itu aja 8 perubahan atau perbedaan versi Joss Whedon dengan Zack Snyder. Oke, mungkin itu aja untuk video kali ini. Don't forget to like, comment, and subscribe seperti biasa. Dan gue sangat berterima kasih karena gue bisa lagi bikin video kayak gini. Dan doain aja kedepannya gue bakal sering-sering bikin video yang bermanfaat kayak gini. Dan jangan lupa tinggalkan komen kalau kalian mau video apa selanjutnya. Dan nama gue Nabil Surya and cut.